Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Kepala Sekolah SDN 01 kita yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan saya pada kita sehingga pagi dan siang hari ini kita selalu diberi kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya dari nanti. Bapak Ibu dan saya hormati, sebelum sosialisasi guru penggerak SDN 01 kita mulai akan kami bacakan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa oleh Ibu Siti Madia, yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah SDN 01 yang keempat adalah pembimbing yang akan disampaikan oleh Ibu Nuria Srilayu Sarjana Pendidikan, dilanjutkan sesi tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Sebelum sosialisasi guru penggerak SDN 01 tahun 2021-2022 kita mulai. Marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu doa kepada Ibu Siti Madia, Sarjana Agama. Dipersilakan. Bapak Ibu yang menghormati, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama menjadikan kelancaran serta keselamatan pada acara sosialisasi guru penggerak pada siang hari ini Selasa 20 Januari 2022 di SDN 01. Semoga Ibu Nuria Srilayu Sarjana Pendidikan sebagai guru penggerak di SDN 01 dapat mendorong pertumbuhan murid secara holistik dan menjadi pelatih atau metode guru yang lain. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan Bapak Ibu karyawan SD 01 TKB yang juga saya hormati. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak modul 1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa Ibu Nuria Srilayu SPD pada kesempatan siang ini akan menyampaikan sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar, yang mana Ibu Nuria Srilayu ini berasal dari SD 01 TKB. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Mari kita dukung bersama-sama dalam segala hal. Bu Nur ini adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sekolah kita, karena Bu Nur adalah sebagai agen perubahan dalam pembelajaran khususnya di SD 01 TKB. Semoga saja berhasil, dan sebagai aset Kabupaten Karanganyar pada umumnya untuk memajukan dunia pendidikan sehingga bisa menciptakan generasi muda yang andal, generasi yang mandiri, takwa, iman, dan bisa menjadikan dirinya sebagai agen perubahan juga dalam membangun bangsa dan negara Indonesia melalui bidang pendidikan. Semoga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan bersama-sama, dan dari Ibu Nur Srilayu sebagai guru penggerak maupun Bapak Ibu sebagai peserta atau hadirin pada sosialisasi kegiatan pada siang hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia. Sekian, ada kurang dan salahnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, memberi nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulamso sebagai Kepala Sekolah SDN 01 Tegalide dan Bapak Ibu guru semua yang berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi modul 1 Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai untuk modul 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu semua bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 filosofi pendidikan yang sangat terkenal. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Manggen Karsa, di tengah memberi semangat, Tuk Muri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru sebagai pendidik hendaknya dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dengan memberikan semangat dan memberikan dorongan supaya murid-murid kedepannya menjadi siswa yang lebih baik, berkarakter kuat, dan menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk suasana supaya lebih hidup Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu semuanya nanti ketika saya mengucapkan Guru Penggerak Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju, begitu ya Bapak Ibu? Ya. Guru Penggerak Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan dengan keteladanan yang dimiliki oleh seorang pendidik maupun pendidik semuanya, maka yang diharapkan adalah bisa mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak merdeka, hidup lahir dan batinnya bersandar pada kekuatan sendiri, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dipengaruhi orang lain. Yang ketiga, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Melalui permainan, anak menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Kita memberikan cinta kasih yang tak terbatas, kita melakukan dengan penuh keikhlasan demi kemajuan anak didik kita yang berpihak pada anak. Pendidikan bukan tabula rasa. Dulu sebelum saya mengenal filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, sebelum saya mengikuti Guru Penggerak, saya beranggapan bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang bisa kita buat semau kita, semau gurunya. Namun setelah saya belajar dari Guru Penggerak ini, bahwa anak lahir itu mempunyai kodrat anak yang memiliki kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk menebalkan dari samar-samar tersebut untuk memperbaiki laku hidupnya menjadi manusia yang seutuhnya. Dasar pendidikan yang keenam adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian yang ketujuh, pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Petani memiliki tanaman. Jika tanaman itu selalu dirawat, selalu dipupuk, disirami setiap hari, maka tanaman itu akan menjadi baik, bahkan hasil panennya melimpah. Begitupun juga kita sebagai pendidik, apabila siswa kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan mereka dengan berpihak pada murid, maka anak didik nanti juga akan menjadi anak didik yang berkarakter kuat.
Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apa saja itu keterampilan abad 21? Keterampilan abad 21 itu meliputi creativity atau kreativitas, communication atau komunikasi, critical thinking, berpikir kritis, kemudian collaboration itu kolaborasi. Kolaborasi itu berarti ada kerjasama yang baik antara siswa maupun pendidik. Selanjutnya adalah modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan anak. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah dapat mengelola dirinya sendiri, perasaan, pikirannya, tidak tergantung orang lain untuk terus bergerak maju. Reflektif berarti melakukan refleksi, baik dalam mengajar, kemudian melakukan evaluasi tentang kelebihan maupun kekurangan saat pembelajaran. Kemudian berkolaborasi, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Kemudian berpihak pada murid, segala daya upaya kita lakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa paksaan, kita lakukan yang terbaik untuk murid. Kemudian inovatif, berarti mempunyai ide-ide baru yang dapat memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Selanjutnya modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Apa itu visi? Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai visi harus ada kekuatan aset yang dimiliki. Apa saja kekuatan aset yang dimiliki? Saya yakin untuk sekolah ini sudah memiliki semuanya. Yang pertama adalah guru, kemudian siswa, orang tua, sekolah sebagai tempat belajar, kemudian orang tua, kepala sekolah, komite sekolah, sarana prasarana, komunitas, kemudian mitra sekolah, dan yang terakhir adalah dinas pendidikan. Selanjutnya, visi dapat terwujud apabila ada kolaborasi antara semua aset. Kolaborasi itu bisa dilakukan dengan pendekatan inquiry. Apa itu pendekatan inquiry? Pendekatan inquiry adalah paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif melalui tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, C. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Selanjutnya adalah modul 4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan berkarakter serta bertanggung jawab. Paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana perubahan paradigma itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat di sini dari stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrolnya, kita berusaha menggunakan pandangan yang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol adalah saya menang. Berarti itu berpikir positif. Selanjutnya, apa sebenarnya makna disiplin itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang supaya mendapatkan kepatuhan. Sedangkan kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi internal yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah konsep disiplin positif. Apakah disiplin sering dihubungkan dengan hukuman? Apakah disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan? Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi di sini jelas perbedaannya ya Bapak Ibu bahwa motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri, sedangkan motivasi eksternal itu berasal dari pihak lain. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana bisa kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Di sini ada contoh keyakinan kelas 7, yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Untuk hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti ada aksi nyata yang akan saya tunjukkan. Kami sudah melakukan bersama anak-anak kelas 6. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar siswa. Yang pertama kesenangan, yang kedua bertahan hidup,
Yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah penguasaan. Nah, di sini ada satu contoh hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Nani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Di sini jawaban Dinda, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, di sini berarti Dinda itu menginginkan kebutuhan kebebasan. Jawaban Dinda yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku punya jepit baru. Nah, di sini berarti Dinda itu ingin kasih sayang, ingin diperhatikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini berarti Dinda menginginkan kebebasan. Kemudian, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini berarti kebutuhan yang diinginkan Dinda adalah tentang penguasaan. Selanjutnya adalah hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Apa perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi? Dapat kita lihat dari beberapa contoh di sini. Di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau dilihat dari tindakan guru itu merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Karena dia mencoret-coret meja tulisnya, maka dia harus membersihkan meja tulis. Itu merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Jadi konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ada contohnya. Ketika guru berbuat, apakah itu sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Untuk contoh yang pertama, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir siswa. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru berceramah dan mengatakan seharusnya harus begini, atau ibu kecewa, kenapa kok seperti ini? Ini berarti guru bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Orang yang diajak berbicara itu sebagai orang yang merasa bersalah. Kemudian guru menganggap orang yang bersalah itu sebagai teman apabila guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau itu apabila guru menghitung dan mengukur. Kemudian guru sebagai manajer itu adalah guru memberikan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dengan segitiga restitusi ini, ketika guru mengalami masalah dengan siswanya atau siswa ada yang melakukan kesalahan, bisa dilakukan dengan segitiga restitusi ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
murid itu menyadari kesalahannya sendiri tanpa guru yang harus menyalahkan, itu tidak boleh. Jadi supaya murid itu menyadari kesalahannya sendiri, ada 3 langkah itu. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang modul 1 yang meliputi pemikiran belajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Saya buka untuk satu penanya dulu. Silakan Ibu Titik. Kan ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang telah menyampaikan paparan yang sangat bagus. Di sini cuma saya menanyakan, apakah seorang anak ataupun murid di dalam kelas itu membuat kesalahan dan diberi sanksi ataupun tidak diberi sanksi? Bagaimana untuk sananya supaya anak bisa lebih bagus atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Titik, pertanyaannya bagus sekali. Saya ulangi pertanyaannya ya Ibu. Apakah ketika murid itu melakukan kesalahan itu boleh diberi hukuman ataukah diberi sanksi? Baik Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu, hukuman itu untuk kedepannya itu lebih berakibat sangat fatal dalam jangka panjangnya. Ketika kita memberi hukuman kepada anak, maka anak akan mengena pada psikisnya atau mentalnya. Tetapi ketika guru memberikan konsekuensi, itu merupakan akibat dari kesalahan yang anak itu lakukan. Misalnya, itu tadi, anak mematahkan pensil temannya. Bagaimana sikap kita sebagai pendidik yang baik? Kita memberikan konsekuensi karena mematahkan pensil temannya. Sebaiknya yang dilakukan siswa yang bersalah itu adalah mengganti pensil temannya. Seperti itu Ibu, mungkin masih kurang jelas atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Terima kasih. Saya buka untuk pertanyaan kedua, silakan. Silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan masalah kolaborasi dalam mewujudkan di sekolah tadi kan masih disinggung sama Bunur. Yang ingin saya tanyakan, apa peran kolaborasi dalam mewujudkan visi sekolah? Dan Terima kasih Pak Aris. Baik Bapak Ibu guru, apa peran kolaborasi dalam mewujudkan visi sekolah? Visi sekolah akan terwujud apabila semua aspek kekuatan saling berkolaborasi, saling bekerja sama dengan baik sehingga visi sekolah itu dapat terwujud. Aspek kekuatan apa saja yang dimiliki sekolah itu? Guru, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, wali murid, sarana dan prasarana, kemudian sekolah sebagai tempat pendidikan, dinas pendidikan sebagai tempat untuk saling berkomunikasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Dengan kekuatan yang kita miliki, saling berkolaborasi dengan baik, saya yakin visi sekolah dapat terwujud. Begitu Pak Aris. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Terima kasih. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab yang terakhir. Mari Bapak Ibu, silakan Bu Siti Mardian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kali ini saya akan bertanya tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Dias. Cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa kodrat anak adalah bermain. Nah, salah satu caranya kita bisa mengajak siswa kita bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Seperti contohnya akan kami tayangkan untuk kertas Sintalo. Di sini adalah permainan kertas cinta. Hampir setiap hari itu saya lakukan Bapak Ibu. Salah satu tujuan saya adalah untuk mengingatkan kembali anak-anak tentang materi perhitungan, perkalian, penjumlahan, pembagian maupun pengurangan. Karena masa pandemi ini luar biasa, anak-anak untuk perkalian pengurangan itu, pembagian itu juga agak berkurang. Jadi ini saya lakukan. Kemudian untuk contoh kesepakatan kelas yang sudah kami buat kemarin bersama anak-anak, saya ambil fotonya saja. Iya. Ini Bapak Ibu, kemarin saya memberikan kertas, anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian masing-masing anak, setiap anak menuliskan kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, yang ditempel seperti ini. Kemudian kami sepakati kesepakatan kelas ini, anak-anak sendiri yang mensepakati. Ada 5 kesepakatan kelas. Nah, di sini ada 5 dan semuanya ditandatangani oleh anak-anak. Dan saya sebagai wali muridnya juga menandatangani kesepakatan kelas itu, dan kami laksanakan, anak-anak sudah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah contoh restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, ini sebagai salah satu aksi nyata saya. Kurang keras ya Bapak Ibu. Salah satu siswa kelas 6 tidak pernah melaksanakan tugas dari guru olahraga. Kemudian guru olahraga melaporkan kepada saya bahwa anak tersebut tidak pernah melaksanakan tugas. Kemudian saya panggil anak tersebut, saya praktekkan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Saya tidak langsung memberikan atau langsung menyebutkan kesalahannya, tapi saya meminta kesadaran murid itu sendiri untuk menyadarinya. Apakah pernah melakukan kesalahan dan dia mengakuinya, kemudian validasi tindakannya, alasannya apa, dia menyebutkan alasannya dengan secara jelas. Katanya bosan dengan pembelajaran ceramah, terus seperti itu katanya bosan. Dan saya ajak berbicara murid itu supaya nantinya sebagai koreksi untuk guru juga, untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif supaya anak-anak tidak bosan.
Kemudian untuk meyakinkan keyakinan kelas, saya hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat, dan anak tersebut meyakini bahwa telah melanggar keyakinan kelas. Salah satunya adalah kami mengerjakan tugas tepat waktu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Gloria Sri Rahayu Sarjana Pendidikan yang sangat baik sekali. Semoga kita sebagai ibu bisa menerapkan setiap hari dan bisa membedakan itu tanggung jawab, dan yang satunya tadi sebagai acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah sebelum acara kita akhiri, kita tutup dengan bacaan